Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Roni Sulistianto, mata kuliah pengantar ilmu hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta 2022 sampai 2023 yang disusun oleh Ari Bowo dan juga teman-teman yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan yang diberikan judul Pandangan Filsafat Hukum, Aliran Studi Hukum Kritis, Critical Legal Studies, Konsep dan Aktualisasi dalam Hukum Indonesia. Maka yang pertama dari bab 1 pendahuluan. Di sini Critical Legal Studies merupakan sebuah pemikiran hukum yang menolak dan tidak puas terhadap aliran pemikiran hukum liberal. Maka di sini merupakan sebuah pemikiran hukum yang menolak terhadap ketidakpuasan hukum liberal, yakni yang mana liberal di sini adalah sebuah pemikiran yang keluar dari teori-teori hukum yang mempunyai tradisi memisahkan antara hukum dan politik, seolah-olah hukum itu netral. Dari proses politik, asumsi tersebut ada karena ada kenyataannya hukum bekerja bukan di ruang hampa, tetapi di situ namun dalam sebuah realitas yang tidak netral dan subjektif, seperti itu. Maka akibatnya saat itu keterpurukan praktik hukum di Amerika Serikat semakin nyata. Berapa ahli hukum memandang masalah utamanya adalah pada formalisme hukum yang tidak kunjung memberikan keadilan bagi masyarakat. Nah, maka di situ yang pertama, perannya keadilan bagi masyarakat, pencari keadilan, sehingga tercetuslah gagasan atau ide untuk membuat sebuah gerakan pemikiran baru untuk mengkonter kondisi tersebut, seperti itu. Di antara hal yang melatar belakangi lahirnya Critical Legal Studies adalah anggapan bahwa hukum gagal. Mengapa dikatakan gagal? Dalam memainkan peran untuk menjawab permasalahan yang ada, menolak perbedaan antara teori dan praktik, seperti itu, sekaligus menolak perbedaan antara fakta dan nilai yang merupakan karakteristik paham liberal. Dengan demikian, aliran ini menolak kemungkinan teori pure teori, tetapi lebih menekankan pada teori yang memiliki daya pengaruh terhadap transformasi sosial yang praktis, seperti itu. Selanjutnya yaitu bab kedua, pembahasan, di mana di sini yang kedua yaitu esensi pemikiran filsafat hukum, aliran studi hukum kritis, critical legal studies. Maka di sini menerangkan esensi pemikiran menolak anggapan bahwa hukum itu terpisah dari unsur politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya, sebagaimana yang dikonsepkan oleh Hans Kelsen dengan teorinya di situ The Pure Theory of Law, teori hukum mumi yang mendambakan hukum harus bebas. Maka di sini jelas
menurut Hans Kelsen di situ kebebasan, hukum itu kebebasan. Maka di situ sebaliknya menganggap bahwa hukum selalu diintervensi oleh kepentingan di luar hukum, sehingga hukum tidak pernah netral dan objektif. Ini berarti bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari politik karena hukum tidak terbentuk dalam suatu ruang hampa yang bebas nilai, seperti itu. Maka di sini sangat sinkron bila dikatakan politik dengan hukum itu tidak bisa dipisahkan, seperti itu. Maka di sini pemikiran terletak pada kenyataan bahwa hukum adalah politik. Law is politics, sehingga menolak dan menyerang keyakinan para positivis dalam ilmu hukum, mengkritik hukum yang berlaku karena telah memihak ke politik tidak pernah netral, seperti itu. Doktrin hukum yang selama ini terbentuk sebenarnya lebih berpihak pada mereka yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai power, seperti itu. Sehingga disimpulkan bahwa hukum itu cacat sejak dilahirkan karena terbentuk melalui pertempuran. Maka di sini sudah jelas bahwasanya hukum itu menjadi pertempuran, apalagi dengan lahirnya kekuatan yang dikatakan power politik, sangat sinkron bila dikatakan penyambung, seperti itu. Politik yang cenderung berpihak dan subjektif demi kepentingan golongan tertentu, seperti itu. Seterusnya yaitu adalah aktualisasi dalam hukum di Indonesia. Mendapatkan tempatnya dalam perjalanan pemikiran hukum di Indonesia, apalagi jika dikaitkan dengan realitas perkembangan politik yang terus mempertontonkan tindakan akobratik yang dilakukan oleh segelintir elit politik untuk memenuhi kepentingan pragmatisnya. Belum lagi dengan perkembangan hukum internasional di mata Indonesia selalu dihadapkan di antara kepentingan nasional dengan tuntutan dunia internasional yang syarat akan kepentingan negara-negara maju. Untuk mengantisipasi realitas tersebut, dapat menjadi opsi lain dalam membangun sistem hukum di Indonesia, baik dari aspek substansi maupun dari aspek penegakan hukum, harus mampu menjadi media saringan atau sebagai filter memilah dan memilih terhadap semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang disinyalir syarat akan kepentingan golongan tertentu, seperti itu ya. Terus yang selanjutnya, konsep awal kemunculan critical legal studies. Titik awal kemunculan critical legal studies merupakan pemikiran baru abad ke-20 yang lahir sebagai respon dari formalisme yang diterapkan pada hukum critical legal studies. Ini menjadi implementasi perkembangan aliran pemikiran empirisme hukum, terutama aliran realisme hukum Amerika legal realis. Pemikiran baru tersebut dipengaruhi oleh berbagai pemikiran dari Jürgen Habermas, Emile Durkheim, Karl Mannheim, Herbert Marcuse, Antonio Gramsci sebagai pemikir dalam filsafat kritis yang juga dilihat ataupun dipahami oleh Karl Marx dan Friedrich Engels.
Filsafat kritis ini merupakan suatu sistem pemikiran filosofis yang menggunakan pendekatan kritis dalam menganalisis realitas sosial. Hal tersebut sangat berbeda dengan pemikiran hukum yang digunakan sampai tahun 1850, di mana hakim dalam memutuskan suatu perkara harus menggunakan pertimbangan kebijakan instrumental, yang mana merupakan ciri khas dari formalisme hukum. Kondisi itu berlanjut pada tahun 1890-an, di mana pandangan selanjutnya hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan pada penerapan suatu aturan tersendiri. Dalam hal ini seperti itu. Terus ya, di sini ada poin-poin dari titik gagasan critical legal studies. Yang pertama, paradigma kritis yang diungkapkan oleh Roberto M. Unger yang mengupayakan integrasi paradigma yang bersaing satu sama lain, yaitu paradigma konflik pertentangan dengan paradigma konsensus kesepakatan. Seperti itu. Seterusnya yang kedua yaitu adalah paradigma kritis yang dikemukakan oleh David Grice yang memandang hukum liberal sebagai hukum yang bersifat menindas kaum lemah dan memperkuat kaum kapitalis, sehingga menimbulkan ketimpangan sosial yang tinggi. Di sini hukum dipandang sebagai alat paling kuat dan utama bagi berlangsungnya sistem yang berhaluan kapitalisme. Pemikiran David Grice ini juga dipengaruhi secara dominan oleh tradisi pemikiran David Grice itu yang berhaluan Marxis. Terus yang ketiga, paradigma kritis yang diungkapkan oleh Durkheim mendasarkan pada metode eklektis yang digunakannya, yaitu pembaruan antara perspektif struktural fenomenologis dengan perspektif neomarxis. Seperti itu. Dalam hal ini Kennedy menyatukan dua perspektif tersebut, turut serta mengkonstruksi ulang dalam wujud pemikiran critical legal studies. Akan tetapi, walaupun terdapat tiga arus paradigma kritis yang berbeda tersebut, para tokoh pemikir critical legal studies tetap berada dalam satu persepsi dan argumentasi bahwa inti pokok dalam critical legal studies adalah ketidakpuasan terhadap paradigma hukum liberal dengan pelancaran kritiknya melalui critical studies tersebut. Seperti itu. Terus yang keempat, penolakan penolakan terhadap liberalisme. Critical legal studies ini berupaya menolak konsep liberalisme yang sudah jauh melenceng dari konsep hidup bermasyarakat yang seutuhnya. Seperti itu. Pemujaan terhadap nilai-nilai subjektivitas dianggap dapat menghambat kestabilan nilai sosial yang hidup di masyarakat. Hal ini berimplikasi juga terutama pada hukum yang terbentuk liberalisme akan mengalahkan hukum
untuk lebih dominan mengadopsi nilai-nilai subjektivitas daripada nilai kolektivitas. Bab ketiga yang terakhir yaitu penutup. Dalam menutup ini disimpulkan bahwasanya critical legal studies merupakan sebuah gerakan pemikiran yang menolak konsep positivisme, formalisme, hukum dan hukum liberal. Aliran pemikiran ini berusaha memandang hukum sebagai proyeksi sosial. Hukum tidak bisa dipandang secara statis, melainkan harus dimaknai sebagai norma yang dinamis yang tidak dapat dipaksakan dari nilai dan moral yang berkembang. Seperti itu, mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.